Baik, Pak Rashid, silakan dimulai. Baik, terima kasih Bu Dian. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa join pada acara How to Become an Entrepreneur. Pertama-tama marilah kita ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga acara hari ini mudah-mudahan pukul 2 sampai selesai bisa berjalan dengan baik dengan lancar. Amin. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Ibu Dian Megasari, sarjana komputer, magister komputer yang mewakili Sivitas Universitas Sulawesi Barat ya. Kemudian juga ada pemateri Bapak Lahalisu, sarjana ekonomi MSI. Juga kami hormati juga rekan-rekan mahasiswa yang telah join pada acara webinar hari ini. Sharing kita hari ini mengenai how to become an entrepreneur. Baik, sebelum kita mulai pemateri, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Ibu Dian Megasari selaku perwakilan dari dosen Universitas Sulawesi Barat. Untuk waktu kami persilakan Ibu Dian. Ya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Yang terhormat Bapak Lahalisu SE MSI, yang terhormat Bapak Abdul Rashid CHA CHE. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sharing session ketiga ya dengan tema How to Become an Entrepreneur. Baik, ini merupakan tema yang sangat menarik sekali ya hari ini dan akan dibawakan langsung oleh pemateri yang sudah sangat expert di bidangnya yaitu Bapak Lahalisu SE MSI. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian mahasiswa di sini juga sebentar lagi akan menyelesaikan perkuliahan. Nah, jangan sampai nantinya kalian hanya akan menyandang gelar pengangguran yang terdidik. Nah, untuk itu saya sangat berharap materi yang disampaikan hari ini dapat memberi bekal kepada mahasiswa untuk dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk memulai suatu bisnis, suatu usaha, atau menjadi seorang entrepreneur. Kendala yang paling sering dijumpai oleh banyak mahasiswa dalam memulai usaha saat ini, biasanya mereka tidak mendapatkan ilmunya, atau tidak diajarkan untuk berusaha sendiri. Oleh karena itu, materi kali ini harap disimak baik-baik dan bertanya saja apa yang ingin kalian ketahui tentang entrepreneur. Pengharapan ke depannya, semoga adik-adik mahasiswa dapat menyerap ilmunya dan menciptakan jiwa wirausaha dalam diri kalian, sehingga mampu menjadi mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, baik, itu saja pengantar dari saya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing session hari ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dian Megasari. Iya, Pak. Ya, jadi adik-adik sekalian, jadi pemateri hari ini adalah tadi yang seperti kami sampaikan, beliau Dr. Lahalisu SE MSI. Jadi sebagai informasi, beliau ini adalah Corporate Business dan Development Director di YOY Management. Jadi beliau juga punya pengalaman sebagai General Manager hotel berbintang, baik hotel berbintang 3 maupun hotel berbintang 4 di Sulawesi Selatan. Jadi kalau terkait tentang entrepreneur, beliau punya pengalaman yang cukup banyak ya, jam terbangnya juga cukup tinggi.
Sehingga apa yang beliau share nanti disampaikan pada acara hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa. Yang kedua, bahwa kita tahu bahwa kondisi dunia industri dan dunia pendidikan sekarang ini memang harus, kalau dalam tanda kutip itu harus kawin massal, ya, kata Menteri Pendidikan. Nah, ini bagian dari sharing yang terkait bagaimana kolaborasi antara dunia industri dan dunia pendidikan. Nah, tentu nanti apa yang disampaikan oleh Pak Ali sangat bermanfaat ya buat adik-adik, bagaimana beliau akan sedikit mengupas bagaimana menjadi seorang entrepreneur, bagaimana menghadapi kendala-kendala dan peluang-peluang yang dihadapi baik masa sekarang dan masa yang akan datang, tentunya yang terkait dengan pengalaman yang selama ini beliau alami sendiri. Baik, untuk waktunya kami persilakan Pak Lahalisu, silakan. Baik, terima kasih Pak Rasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk jadi mestinya semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita masih bisa jumpa, walaupun dalam online, dalam daring. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga pada saat ini kita berada di yang terang benderang, ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi yang terdahulu yang luar biasa, ya saat ini alhamdulillah kita bisa berkreasi, bisa berkolaborasi, bisa menjalankan aktivitas kita, baik yang sifatnya keduniawian maupun akhirat. Semuanya tidak ada kendala dan alhamdulillah semuanya bisa jalan dengan baik. Ya, termasuk syukur alhamdulillah juga kita berada di Indonesia ya. Kalau dibanding dengan negara lain, ya di negara-negara lain masih banyak yang bisa dikatakan hidupnya sedikit lebih susah dari kita. Ya, lebih sulit dari kita. Beribadah susah, berusaha susah, kemudian beraktivitas susah. Ini saya kira rasa syukur yang patut kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segalanya. Baik, yang saya hormati Ibu Dian Megasari, Eskom, Mkom. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Terima Pak. kasih atas kesempatannya Bu. Iya Pak, sama-sama. Yang saya hormati Bapak Abdul Rasid, CHE, selaku moderator di siang hari ini. Beliau adalah salah satu perwakilan IOI Management International. Beliau salah satu juga GM di berbagai hotel di Kalimantan. Terima kasih atas waktunya Pak Abdul Rasid. Ya, kemudian adik-adik mahasiswa sekalian, saya ucapkan juga terima kasih yang tak terhingga atas waktunya di jam-jam tidur siang sebenarnya ini, ya. Waktunya tidur siang harusnya, tapi kita isi dengan aktivitas tentunya untuk mencerdaskan diri kita. Ya, yang kita harapkan bisa mencerdaskan atau mengcopy ataupun misalnya meng-ATM-kan apa-apa yang orang sukses alami atau jalankan. Ya, terima kasih kembali kepada adik-adik mahasiswa. Semoga bernilai ibadah apa yang kita lakukan hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, maaf saya perkenalkan sekalian, Pak Rusman Indartno juga join di hari ini. Beliau adalah perwakilan IOI yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Rusman sudah join bersama kami, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Ali. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Baik, kita lanjut langsung ke materi. Hari ini
kami diminta untuk membawakan materi yang terkait dengan how to become an entrepreneur, yang harapannya adalah ketika sudah mengikuti program ini atau informasi yang saya akan sampaikan atau saya share ini, nanti mahasiswa bisa mengkonfirmasi ataupun misalnya mempertanyakan atau men-share apa kira-kira yang perlu kita diskusikan, sehingga materi kita bisa berjalan dengan bagus. Kemudian persepsi kita juga semuanya sama, sehingga apa yang saya pikirkan atau mahasiswa pikirkan bisa sama-sama jalan dengan baik. Baik, kita bicara tentang entrepreneur, ya, pengusaha. Di sekitar kita ini tidak bisa kita banyak sekali pengusaha-pengusaha tua maupun muda atau pengusaha baru, ya, di sekitaran kita. Apalagi di zaman pandemi ini, yang biasanya dia kerja, ya, biasanya bekerja di perusahaan, tapi mungkin karena situasi perusahaan yang tidak memungkinkan, yang diharuskan untuk istirahat lebih awal atau istirahat di rumah. Sementara di sisi lain kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk kebutuhan dirinya maupun keluarganya itu harus dipenuhi. Maka muncullah entrepreneur baru yang memaksimalkan kondisi yang ada tentunya. Ya, memaksimalkan kondisi yang ada di sekitarannya. Makanya muncullah pengusaha-pengusaha baru yang ada di sekitaran kita tinggal misalnya. Ya. Contoh kasus pengusaha-pengusaha yang lepasan dari perusahaan, ya, perusahaan tiba-tiba ada gardu-gardu di sekitar kita, atau bikin gardu di rumahnya, bikin usaha kecil-kecilan di sekitar rumahnya. Itu adalah bagian juga entrepreneur, ya, entrepreneur. Oh, kalau begitu entrepreneur itu adalah orang-orang yang terpaksa. Saya pikir bukan dalam kondisi terpaksa, tapi itu adalah kondisi yang membuka wawasan baru, membuka kemungkinan baru, membuka peluang baru untuk dirinya dan untuk keluarganya tentunya. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah katakan memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya bisa dikatakan itu sebagai pengusaha. Ya. Jadi kalau sudah mengambil barang di tempat yang toko satu ke toko yang lain, kemudian dijual, itu sudah jadi pengusaha. Ya, singkatnya seperti itu kalau bicara tentang pengusaha. Baik, entrepreneur itu sendiri secara garis besar rupanya berasal dari kata entre dan prendre. Ya, ini bahasa Prancis. Ya, entre dan prendre, antara dan mengambil. Ya, apa kaitannya entrepreneur dengan antara dan mengambil? Ini muncul bahasa ini ketika terjadi perdagangan Marco Polo. Mungkin masih ingat, mungkin pernah baca sejarah ya. Pada saat itu ada Marco Polo ini mengambil barang di satu tempat, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Ini beliau dianggap sebagai antara, mengantarai. Makanya disimpulkan bahwa entre itu rupanya antara. Ya, hanya mengantarai antara pedagang yang satu atau pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain atau pembeli langsung, itu bisa dikatakan sebagai pengusaha. Ini kemudian prendre adalah mengambil. Jadi mengambil barang dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Itu adalah entrepreneur dulu menurut bahasa Prancis. Ya. Kemudian secara keseluruhan, secara garis besarnya untuk entrepreneur adalah seseorang atau pelaku usaha yang memiliki tenaga kerja, aset, dan material yang siap dijual. Nah, ini saya pikir bahasanya adalah luas, ya. Memiliki tenaga kerja.
Langsungkah seperti itu? Langsungkah kita mengadakan merekrut tenaga kerja? Sementara usaha kita belum tahu apa yang kita akan usahakan. Atau misalnya usaha kecil-kecilan langsung menyiapkan tenaga kerja. Langsungkah ada aset? Atau langsungkah ada material yang siap dijual? Nah, ini yang coba kita lihat satu-satu. Memiliki tenaga kerja, kalau katakan misalnya kita sudah punya niat untuk menjual sesuatu, ya, atau misalnya membuat sesuatu kemudian dijual. Yang pertama kan tidak perlu langsung mencari tenaga kerja. Kecuali kalau mungkin skalanya sudah agak sedikit naik dan kita tidak mampu lagi untuk handle sendiri, mari kita merekrut tenaga kerja untuk membantu kita tentunya. Ya, itu adalah entrepreneur secara general. Jadi seseorang atau pelaku usaha yang memiliki tenaga kerja, aset, dan material yang siap dijual. Kalau tidak ada barang yang siap dijual, berarti dia bukan pengusaha, bukan entrepreneur. Ya, tidak ada material yang siap dijual. Nah, kemudian pertanyaannya, perusahaan itu sebenarnya apa-apa saja yang bisa, perusahaan apa yang ada di sekitaran kita saat ini? Perusahaan itu model tipikal pengusahaan ataupun misalnya jenis-jenis usaha yang ada di lapangan atau yang kita jumpai selama ini itu hanya 3 sesungguhnya. Ya, hanya 3. Mulai dari perusahaan manufaktur, ya, perusahaan manufaktur, kemudian perusahaan dagang, kemudian perusahaan jasa. Ini hanya 3 ini dikelompokkan. Tinggal dikembangkan lebih detail tentang jenis usaha-usaha masing-masing. Apa itu perusahaan manufaktur? Ya, apa itu perusahaan manufaktur? Nah, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah, ya, yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kalau usaha meja, apakah usaha meja apakah masuk sebagai perusahaan manufaktur? Atau perusahaan apa kira-kira yang masuk dalam perusahaan manufaktur? Mungkin teman-teman mahasiswa bisa sebutkan satu-satu atau salah satu. Kira-kira perusahaan manufaktur apa saja menurut teman-teman? Mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ada yang bisa kasih komen? Perusahaan mobil, Pak. Mengubah besi. Perusahaan mobil. Ya. Mengubah besi itu jadi mobil gitu. Oh, Bisa baik. masuk, Pak. Masuk, betul. Perusahaan mobil. Pertanyaannya, apakah bisa dikatakan sebagai perusahaan dagang mobil itu? Apakah perusahaan mobil bisa juga dikatakan sebagai perusahaan dagang? Lebih tepatnya sih, Pak, sebagai penyedia barang. Penyedia barang. Tadi kan kita sudah batasi 3. Ada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa. Nah, perusahaan mobil, kapan kita katakan sebagai perusahaan manufaktur? Kira-kira kapan kita katakan dia masih perusahaan manufaktur? Ketika perusahaan mobil itu, Pak, membuat mobilnya sendiri, Pak. Misalnya dari bahan baku tuh diubah menjadi sebuah mobil, itu kan bisa menjadi. Oke. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang merubah bahan baku menjadi barang jadi. Perusahaan mobil termasuk perusahaan manufaktur. Oke, terima kasih. Kemudian perusahaan dagang. Ini saya jelaskan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang memindahkan saja barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah. Berdagang. Ya, mengambil barang dari, katakan misalnya dari pabrik, kemudian jual ke distributor, atau jualnya ke agen-agen, atau misalnya jualnya langsung ke pelanggan. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Nah, pertanyaannya lagi tadi, bagaimana dengan perusahaan mobil? Apakah bisa dikategorikan sebagai perusahaan dagang juga? Dan pada saat kapan itu dia dikategorikan sebagai perusahaan dagang? Ada yang bisa kasih komentar? Kalau dialirnya, Pak? Coba misalnya dari pabrik langsung ke misalnya dialer terus dialer di ecer Pak begitu Pak? Mungkin. Iya, Pak, begitu.
Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu adalah perusahaan dagang. Kemudian perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan layanan. Perusahaan yang melayani. Ya, kira-kira perusahaan yang masuk dalam perusahaan jasa, contohnya kira-kira apa itu? Kalau Gojek Pak, begitu Pak. Gojek, oke, melayani. Betul. Ada lagi yang lain? Salon, Pak. Ya? Salon. Salon. Oke, masuk. Ya. Jadi Traveloka, ya, Traveloka, Traveloka betul. Traveloka juga perusahaan jasa. Nah. Ada lagi contoh lain? JNE Pak. JNT, JNI, betul. Itu perusahaan jasa. Oke. Makasih semua teman-teman. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan layanan. Segala jenis, segala perusahaan, segala aktivitas melayani customer atau melayani pabrik yang lain atau melayani perusahaan yang lain, itu bisa dikategorikan sebagai perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa adalah perusahaan melayani. Perusahaan jasa itu sangat identik dengan kepuasan pelanggan. Ya. Oke, ini semuanya berkait ya. Perusahaan manufaktur terkait dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang juga akan langgeng dengan bagus jikalau perusahaan jasanya jalan dengan baik juga. Ya, jadi tidak bicara hanya satu-satu. Ya, apalagi kalau sifatnya kayak seperti tadi. Perusahaan mobil itu harus menggandeng perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur harus menggandeng perusahaan dagang. Begitu pula dengan perusahaan dagang harus menggandeng perusahaan jasa. Jadi ada 3 komponen di sini, 3 perusahaan kalau disatukan jadi satu kesatuan, itu akan menghasilkan sesuatu pasti yang lebih. Apalagi kalau misalnya kita bahasakan dalam bentuk program. So, bagaimana bisa menyatukan 3 perusahaan ini dalam satu program, kan begitu ya. Jadi sudah ada informasi tentang perusahaan manufaktur, kemudian informasi tentang perusahaan dagang, kemudian ada informasi tentang melayaninya. Kita buatkan programnya semua, maka jadilah kita jadi pengusaha perusahaan jasa. Nah, saya detailkan sedikit mengarah kepada perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa. Kan salah satunya tadi misalnya Gojek. Perusahaan jasa yang lain adalah Tiki atau Tokopedia. Tokopedia Bukalapak atau yang lebih aktual atau misalnya yang nyata di lapangan yang bicara tentang hospitality adalah hotel misalnya. Ya. Tapi yang kita coba lihat adalah Bukalapak ataupun Tokopedia. Bayangkan mereka tidak punya perusahaan. Ya. Mereka tidak punya perusahaan, tapi punya penghasilan yang luar biasa. Ya. Mereka tidak punya perusahaan, hanya membuatkan apa itu yang dibuatkan kalau dalam IT? Kira-kira apa yang dibuatkan dalam IT sehingga semua ketemu di situ antara pembeli dan penjual. Jadi Bukalapak itu bukan perusahaan dagang, dia hanya sebagai perusahaan jasa. Kan hanya melayani 2 kepentingan, antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pelanggan. Ya. Kemudian pengusaha dan pelanggan hanya disiapkan satu jasa. Jasanya adalah Bukalapak atau Tokopedia. Ya. Tapi yang memiliki fitur ataupun yang memiliki startup Tokopedia ataupun Bukalapak menghasilkan miliaran rupiah hanya dengan memfasilitasi 2 tadi. Tugasnya simpel sekali. Tugasnya sangat simpel. Tapi dengan pekerjaan yang simpel itu yang membuat akhirnya menghasilkan miliaran dolar, miliaran rupiah hanya dengan pembuatan fitur. Ya, hanya dengan pembuatan fitur. Ya. Teman-teman yang ada, teman-teman mahasiswa sekalian, sebenarnya punya sangat punya potensi yang besar, ya, sangat punya potensi yang besar untuk
menjadi seorang pengusaha. Ya, khususnya untuk perusahaan jasa tentunya. Ya, khususnya perusahaan jasa. Bukalapak sendiri ya, Bukalapak sendiri itu kan berdiri 2010. Ya, 2010. Sama dengan Tokopedia sekitar 2011 ya, 2010-2011. Ya. Untuk memulai usahanya mereka ini tidak dalam waktu yang singkat, tapi butuh proses yang sangat luar biasa. Ya, beberapa kali ditolak, ini kan menyatukan dua perusahaan, memastikan semua banyak perusahaan untuk menjual barangnya di fiturnya dia, untuk mengundang ataupun misalnya meyakinkan masyarakat pengusaha untuk masukkan produknya ke dalam fitur itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Ya, bukan pekerjaan yang mudah. Tapi pekerjaan yang sangat luar biasa susah. Berapa kali ditolak? Ya, berapa kali ditolak, berapa kali tidak dilayani dengan baik. Oke. Sebelum jauh kita membahas tentang entrepreneur, kita lihat dulu pengertian entrepreneur menurut para ahli. Ya, ini orang-orang besar pun ternyata berpikir ataupun mengartikan tentang entrepreneur itu sendiri. Ya. Contohnya Albert Giffin tahun 2003, beliau mengartikan bahwa orang yang menanggung resiko dari bisnis kepemilikan dengan sasaran utama pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Entrepreneur menurut Albert dan Giffin tahun 2003. Kemudian menurut Albert Tomberry itu 2006, ya, yang dimaksud dengan entrepreneur adalah seseorang yang mempunyai ide yang inovatif, dapat melihat peluang yang ada di pasar, dan merubah mimpi mereka menjadi kenyataan yang bersinar. Nah, ini kira-kira teman-teman juga bisa bayangkan, ternyata jadi pengusaha itu, jadi entrepreneur itu sebenarnya mulainya dari mimpi. Ya, mulainya dari mimpi. Kemudian harus berinovasi. Kalau sudah jalan harus inovasi. Kalau saya ambil contoh kayak tadi itu misalnya Tokopedia. Kalau monoton saja, monoton fiturnya pasti tidak akan banyak yang ikut atau mau memasarkan produknya. Ya, dibutuhkan ide-ide inovatif untuk bisa bagaimana merubah fitur-fitur yang ada atau tampilan-tampilan yang ada sehingga membuat orang tertarik untuk membuka Tokopedia itu sendiri. Kemudian menurut Peter F. Drucker, ya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, bahasa kerennya adalah ability to create the new and different. Ya, kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, itulah entrepreneur. Kalau biasa-biasa saja, itu kan banyak yang bisa lakukan. Ya, tapi kalau kita bikin yang berbeda, maka jadi viral, ya. Sesuatu yang viral itu sebenarnya posisinya adalah mudah sekali untuk dijual. Makanya ketika ada video-video viral atau misalnya ada tulisan-tulisan viral, itu biasanya yang masukkan iklan luar biasa banyak. Karena kenapa? Beda dengan yang lain. Ya, beda dengan yang lain. Karena dianggap ini different. Orang juga mau lihat itu karena mungkin tampilannya yang unik. Atau misalnya ada sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat semua orang mau lihat tentang yang kita posting ataupun blog yang kita buat atau misalnya video yang kita posting. Ya, pasti memberikan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain tentunya. Ya. Kemudian menurut Zimmer dan Scarborough 2002, entrepreneur menurut beliau adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru di tengah banyaknya risiko dan ketidakpastian sebagai sebuah tujuan untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang penting sebagai modal utama. Nah, jadi bisa kita lihat juga di sini ya, menurut Zimmer ini, kadang kita berusaha itu mengarah kepada ketidakpastian, itu sudah pasti, ya, ketidakpastian. Karena kalau kita memulai sesuatu, kita belum ketahui akan kemana arahnya ini.
Ya, kira-kira nanti berapa orang yang akan ikut saya, berapa orang yang akan belanja, berapa orang yang akan mau menjual barangnya ke saya untuk masukkan ke dalam fitur saya, berapa orang itu? Ini kan masih belum pasti. Nah, di situ dibutuhkan kesabaran, ketekunan, keuletan dari kita, dari calon pengusaha untuk memastikan bahwa ini butuh waktu, bukan sesuatu seperti membalik telapak tangan, tidak seperti itu. Tapi butuh proses. Berapa kali jatuh, berapa kali bangun kembali, jatuh lagi, bangun kembali. Oh, tutup satu, tutup ini, tutup kantornya ini, buka lagi yang pengusaha yang baru. Itu bisa kita lihat termasuk orang-orang yang pengusaha sukses dunia, ya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook siapa? Mark Zuckerberg, Pak. Ya, Mark Zuckerberg. Termasuk siapa ini? Pendiri Microsoft siapa? Bill Gates. Ya, pendiri Microsoft. Kemudian siapa lagi? Pendiri Tesla siapa? Tesla. Elon Musk. Elon Musk. Kemudian yang terkaya di dunia, siapa yang terkaya di dunia sekarang? Nomor 1. Elon Musk, Pak. Ya? Elon Musk ya? Iya. Oke, rasanya bukan dia deh. Ada yang sekarang yang terbaru, tapi nanti kita lihat sebentar. Nanti saya akan masuk ke poin yang sana sebentar. Intinya adalah yang ingin sampaikan adalah mereka itu berkali-kali jatuh. Ya, berkali-kali jatuh. Jadi kalau kita berusaha tidak ada yang langsung baik dan langsung bagus dan langsung menghasilkan yang lebih. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kita samakan dengan kehidupan. Bisnis itu sama dengan kehidupan. Ya, bisnis itu sama dengan kehidupan. Ketika lahir dulu jadi bayi merangkak dulu, merangkak. Kadang pada saat berdiri, pada saat mau coba berdiri, jatuh lagi. Ya, pada saat mau lari, jatuh lagi. Ternyata saya belum mampu, kan gitu. Sama dengan orang berusaha. Ketika mau bangkit, mau berusaha lebih bagus, ternyata tantangannya sangat luar biasa. Ya, tantangannya sangat luar biasa. Makanya dibutuhkan ketekunan. Karena suatu saat nanti pasti akan besar. Itu hanya masalah waktu. Ya, itu hanya masalah waktu. Ya, problemnya adalah kita sabar atau tidak sabar. Ya, itu nanti kita lihat lagi sebentar. Nah, kemudian menurut Thomas W. Zimmer, ya, menurut Thomas W. Zimmer, menurut beliau, entrepreneur itu adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya pemanfaatan peluang-peluang yang dihadapi oleh setiap orang. Ya, kembali lagi ini bicara tentang kembali lagi di sini butuh inovasi dan kreativitas. Ya. Tidak bisa monoton. Jadi semacam Dunkin Donut misalnya. Kita kasih contoh ya, berikan contoh misalnya Dunkin Donut. Dunkin Donut tidak seperti itu, mungkin model awalnya tidak begitu. Ya, tidak pakai pakai seres mungkin awalnya dulu, kemudian sekarang pakai slice, ya. Itu adalah bagian dari inovasi-inovasi, kreativitas untuk mengikuti kebutuhan pasar. Ya, melihat membaca kebutuhan pasar. Oh, ternyata masyarakat itu butuh yang begini ya. Untuk bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan pasar itu seperti apa? Oh, rupanya mereka lakukan survei. Itu pasti ada dalam timnya, ya. Ada dalam timnya untuk turun ke lapangan yang dibayar khusus untuk melakukan survei. Survei tingkat tingkat keinginan masyarakat terhadap suatu produk, khususnya bicara tentang donat. Ya, seperti itu. Makanya muncullah inovasi, kreativitas. Ya, seperti itu. Kemudian menurut Suparman Swemahami Jaja, ya, entrepreneur menurut beliau adalah suatu kemampuan atau ability
dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sebagai sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Ya. Kemampuan untuk berpikir kreatif. Jadi kalau mau jadi entrepreneur itu salah satunya juga harus selalu merenung, berpikir. Ya, orang bilang, kok ini kayak gila-gila ini, kenapa merenung terus? Kenapa bicara sendiri? Kenapa duduk sendiri? Kadang orang itu butuh untuk duduk sendiri saja. Ya, butuh seperti itu. Fungsinya apa? Untuk menenangkan diri, untuk memikirkan kira-kira apa lagi ini yang saya harus lakukan. Dengan kondisi seperti ini kira-kira apa lagi yang saya harus lakukan supaya sustainable daripada perusahaan itu bisa jalan dengan baik. Ya, sustainable perusahaan jalan dengan baik. Tentunya kembali lagi bicara tentang kreatif dalam berpikir dan berperilaku yang inovatif. Seperti itu. Ini menurut Suparman Hamid Jaja. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah pengusaha-pengusaha sukses di dunia. Mulai dari yang nomor 5. Ini pengusaha nomor 5 di dunia terkait kelima adalah Mark Zuckerberg. Beliau adalah CEO Facebook, kemudian industri teknologi, kemudian kekayaannya 109 miliar dolar. Ya. Pertanyaannya, apakah Facebook itu langsung modelnya seperti ini? Tidak juga. Ya, tidak juga. Butuh proses untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat, untuk memastikan bahwa masyarakat itu memilih Facebook untuk sebagai alat untuk bertemu dengan semua, atau misalnya untuk komunikasi dengan temannya ataupun relasi-relasinya, ataupun dalam hal apalagi sekarang katakan misalnya Facebook itu bukan hanya sebatas untuk ketemu-ketemuan kayak dulu, tidak seperti itu juga sekarang. Sekarang Facebook sudah bisa dimaksimalkan lagi untuk dijadikan usaha, tempat usaha. Ya, bikin promosi di situ karena sudah terlalu banyak orang yang melihat Facebook. Sehingga bisa dijadikan sebagai ajang untuk jualan. Ini CEO-nya ini luar biasa, sangat kreatif. Sehingga ketika ada iklan begitu, ada iklan seperti itu, masuk, akhirnya uangnya jalan terus, mengalir terus, luar biasa kekayaannya. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian terkaya kedua, pengusaha terkaya kedua. Ya. Bernard Arnault. Ya, beliau ini terkenal dengan perusahaan Bulgarinya. Ada perusahaan Louis Vuitton. Ya, dia mengarah kepada industri retail. Retail itu yang seperti apa? Retail itu sama dengan kayak Alfamart, Indomart, seperti itu. Ya. Jadi kekayaan bersihnya 124 miliar US dollar. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Ini terkaya ketiga. Ya. Bill Gates, CEO Microsoft. Ini sebagai CEO beliau hingga tahun 2000. Kemudian masuk ke industri teknologi. Mengarah kepada mengembangkan usahanya ke hal yang lain. Sampai terakhir itu beliau membangun foundation sosial kemasyarakatan, ya. Karena mungkin sudah terlalu banyak duitnya, bisa beliau kembangkan dengan membuat institusi semacam menyumbang kepada masyarakat yang yang keterbatasan. Industri yang dia jalankan adalah industri teknologi juga tadi ini. Jadi kalau Mark Zuckerberg tadi adalah teknologi, CEO-nya Microsoft, Bill Gates juga teknologi. Sudah dua teknologi. Ya, nanti kita lihat sebentar. Kira-kira bagaimana ini dengan keahliannya rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga adalah Elon Musk. Ya, Elon Musk itu dulu terkenal dengan Zip2. Kemudian ada PayPal. Nah, saat ini
beliau tingkatkan lagi ke Tesla. Tesla itu ya apa namanya, perusahaan yang luar biasa juga, industrinya industri teknologi. Jadi teknologi juga mainnya beliau ini, sehingga kekayaan bersihnya sampai 165 miliar US dollar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ini nomor 1. Bukan Elon Musk sekarang yang terkaya pertama. Terkaya pertama saat ini adalah Jeff Bezos. Ya, Jeff Bezos. Industrinya juga teknologi. Amazon.com punya beliau. Blue Origin punya beliau. The Washington Post itu punya beliau. Ya, industri yang digeluti adalah teknologi juga. Jadi dari 5 terkaya di dunia, hanya 1 yang industri retail. Lebih banyak adalah industri teknologi. Ya, industri teknologi persis seperti rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian lagi pelajari saat ini. Dulu mungkin belum ada sekolah yang khusus fokus ke informasi teknologi. Dulu, ya kuliah dulu itu belum ada yang informasi teknologi mungkin, tapi mereka bisa belajar sendiri. Saat ini adik-adik belajarnya langsung programmer. Programmer artinya adalah langsung ke teknologinya. Berarti peluang untuk berusaha mengarah ke teknologi sangat terbuka lebar. Sekarang adalah pembuktian. Tuh, pembuktian saat ini. Setelah selesai, saya harus lakukan apa ini? Mungkin tidak usah sama dengan beliau-beliau dulu lah. Sudah pasti tidak mungkin sama dengan beliau-beliau. Sudah pasti. Karena zamannya yang berbeda. Ya, zamannya yang berbeda. Dan tidak mungkin langsung bisa dapat seperti mereka. Harus, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Harus mulai dari merangkak dulu. Harus jatuh bangun dulu. Itu sudah hal biasa. Kalau tidak jatuh bangun bukan berusaha namanya. Ya. Bukan berusaha namanya. Tapi makan tidur saja kecuali. Seperti itu. Yang jelasnya adalah kalau kita berusaha memang harus siap untuk jatuh bangun. Ya. Nanti adik-adik bisa lebih detailkan. Ya, kisah sukses mereka ini silakan dibaca satu-satu. Ya, yang jelasnya yang saya bisa sampaikan adalah 80% kehidupan mereka yang kaya-kaya ini, rupanya mereka kebanyakan belajar setingkat 80% hidupnya itu adalah membaca. Ya. Kenapa membaca? Karena dengan membaca mendapatkan banyak informasi. Ya. Untuk bisa kreatif, untuk bisa berinovasi. Karena yang kuncinya ada di kita. Tidak perlu kita awalnya kita tidak perlu langsung buat yang terbaru dibandingkan dengan langsung melawan dengan orang yang lebih besar, tidak dulu. Tapi yang nomor 1 yang kita lakukan adalah bagaimana kita istilahnya ATM-kan. Apa itu ATM? ATM itu adalah amati, teliti, dan modifikasi. Nah, jadi yang ada kita amati dulu. Oh, ternyata prosesnya begini ya. Cara buatnya begini rupanya. Teliti lebih detail, lihat dia punya coding kah atau apanya semua, cara-caranya di dalam, programnya seperti apa, pakai sistem apa dia. Kita analisa sedetail mungkin, kemudian setelah itu kita bisa putuskan untuk, oh saya akan buat begini deh, supaya beda dengan dia. Modifikasi namanya, dimodifikasi. Perusahaan apapun itu modelnya seperti itu. Karena kalau sama persis, kan berarti sudah ada dong. Kan begitu. Tapi kalau untuk buat yang lebih, ya kita bikin namanya modifikasi. Dimodifikasi apa yang orang lain jalankan. Jangan malu-malu untuk mencontoh. Karena begitulah yang konsepnya. Ya konsepnya yang seperti itu. Tidak ada orang yang langsung super. Tapi melihat, mengamati, ya ATM. Amati, teliti, modifikasi. Seperti itu modelnya. Ya. Jadi kalau mau jadi orang kaya, coba lakukan ATM. Yang kedua, ya mungkin yang kedua adalah suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih Pak, aman-aman.
Aman. Oh, siap. Ya, yang kedua yang perlu dilakukan adalah perbanyaklah duduk dengan orang-orang yang seide, sevisi. Ya, apalagi kalau misalnya kita duduk dengan pengusahanya langsung. Ini siapa ini? Elon Musk kalau saya tidak salah. Ya. Oh, sorry, Jeff Bezos. Ini mantan karyawannya McDonald beliau ini. Ya, pernah jadi karyawan McDonald. Ya, artinya ternyata awalnya itu kita duduk dengan pengusahanya. Minimal kerja dulu misalnya, kemudian setelah itu kita pelajari di dalam, setelah pelajari kita amati, teliti, modifikasi dia, kemudian bikin yang lebih, yang baru dari yang kita tempati sebelumnya. Ya, itu adalah cara-cara. Jadi orang mau lihat kita akan seperti apa tergantung siapa di samping kita. Atau mau lihat diri kita, atau melihat orang lain sukses itu, kadang kita lihat siapa di sampingnya. Karena biasa itu tergantung dari temannya siapa, ya, temannya siapa. Karena temannya itu yang memberikan inspirasi atau memotivasi, atau misalnya minimal memberikan support dukungan terhadap dia, dukungan moral. Kamu pasti bisa, ini pasti bisa, yang tidak mungkin tidak bisa. Lakukan. Jangan malu, jangan ragu. Pokoknya jalan terus. Itu adalah tugasnya teman kita yang ada, yang sahabat kita lah, misalnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Kemudian saya lanjut, ini pengusaha nasional juga perlu saya tampilkan. Nah, pengusaha nasional yang terkaya pertama saat ini adalah Robert Budi Hartono. Beliau ini adalah pemilik Bank BCA dan perusahaan rokok Jarum, perusahaan rokok beliau. Jadi kalau BCA perusahaan jasa, kalau perusahaan rokok ini adalah perusahaan manufaktur. Ya. Kemudian sama dengan Mikhail Hartono, ini Bank Sentral Asia juga, mereka ini saudara beliau ini. Beliau berdua bersaudara, sama-sama kaya pertama dan kaya kedua lagi, ya, untuk di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Sri Prakas Lohia. Ini beliau lebih kuat ke petrokimia, ya, usaha minyak, usaha kimia, zat kimia. Kemudian yang menarik adalah yang dua ini yang perlu kita bahas soalnya ini. Nah, saya sedikit tertarik dengan dua orang ini yang cocok dengan keahliannya adik-adik sekalian. William Tanuwijaya dan Zaki Ahmad, ya, CEO Tokopedia dengan CEO Bukalapak. Nah, siapa yang pernah cari atau lihat historinya mereka atau kisah-kisahnya mereka? Adakah teman-teman yang pernah baca ini? Halo? Belum ya? Iya, Pak. Wah, ini harus segera dibaca, ini harus segera dilihat ini. Karena kenapa? Persis sama dengan yang teman-teman lagi pelajari saat ini. Bicara tentang programmer. Mereka ini adalah perusahaan jasa khusus untuk yang tadi saya katakan, menyambungkan antara pengusaha dan pembeli, customer dan pengusahanya, disambungkan oleh Tokopedia dan Bukalapak. Coba itu, ya, coba. Tapi dengan perusahaan yang mereka bangun, yang membuat mereka ini punya penghasilan yang luar biasa. Masih muda lagi, Ahmad Zaki apalagi. Ya, dua-duanya lah ya. Dua-duanya, Ahmad Zaki dengan William Tanuwijaya ini masih sangat muda. Kalau William Tanuwijaya ini, kalau saya tidak salah, anaknya Tanuwijaya juga ya. Tanuwijaya, pokoknya Tanuwijaya. Tapi intinya ada kata-katanya di sini, jangan katanya susahkan ataupun kayak kehidupan itu, usaha itu seperti kerajaan, tidak seperti itu. Nanti coba kita lihat kisah suksesnya mereka ya. Saya putarkan videonya, boleh ya?
Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Oh, ini. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, silakan.
Oke. Apa yang dipetik dari video yang saya tampilkan tadi? Halo? Iya, Pak. Bagaimana hasil videonya tadi gimana? Ada apa yang ditangkap dari video yang ada? Beliau banyak membaca, Pak. Oke. Terus ada lagi yang lain? Mengenai proses belajarnya, Butuh waktu ya? iya, Pak. Oke. Butuh waktu. Sampai dapat beasiswa. Sampai dapat beasiswa, kemudian harus mengajak pedagang untuk dimasukkan ke apa namanya, ke aplikasinya beliau. Bapaknya sempat mencoba mengajak pedagang di mall, tapi rupanya pedagang mall tidak tertarik. Yang tertarik justru pedagang-pedagang UMKM. Coba itu. Ya. Tapi rupanya dengan jatuh bangunnya sempat ditolak di mall, tapi kemudian akhirnya dia fokus ke UMKM, kemudian dia berhasil sampai dengan saat ini. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya, sekarang tugasnya teman-teman, mau buat seperti apa ini? Mau bikin apa ini kira-kira yang bisa minimal sama modelnya lah misalnya, atau mendekati modelnya dengan Bukalapak misalnya. Itu teman-teman nanti bisa pikirkan. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa nanti baca kisah sukses mereka semua, termasuk terutama misalnya Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, kemudian Gojek, dan seterusnya. Silakan dibaca lebih detail sehingga teman-teman punya punya inspirasi, bisa mendapatkan inspirasi atas apa yang dijalankan oleh para startup yang suksesnya luar biasa. Baik, kemudian saya lanjut. Ini yang perlu kita lihat. Karakter seorang entrepreneur itu seperti apa? Ya. Yang pertama adalah tidak pernah berhenti belajar. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Orang-orang pintar, orang-orang hebat adalah 80% waktunya disisihkan untuk belajar, membaca. Ya, sehingga mereka bisa dapatkan informasi yang lebih luas. Mereka bisa tahu dunia luar itu seperti apa. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berada di luar kotak. Wah, di luar kotak. Apa itu di luar kotak? Teman-teman mungkin ada yang bisa jelaskan apa itu di luar kotak? Ada yang bisa jelaskan apa itu di luar kotak yang dimaksud di sini? Berpikir dari hal yang biasanya. Ya, berpikir dari hal yang tidak biasanya. Itu yang saya katakan. Rutinitas hari-hari adalah itu cerita dengan orang lain atau misalnya aktivitas lain sehingga mau menghasilkan atau mendapatkan. Seva? Halo, kedengaran? Halo, Iya, Pak. masih ya? Oh, sorry, kok tadi unstable ini ya, internetnya. Jadi senantiasa berada di luar kotak. Ya, jangan fokus dengan rutinitas hariannya. Tapi berpikirlah lebih dan lebih sehingga kita bisa menghasilkan yang lebih. Kemudian berikutnya adalah tidak tahu definisi putus asa. Jangan ada kata putus asa di sini. Jadi putus asa itu milik orang-orang yang susah, milik orang-orang yang tidak akan berhasil. Tapi kalau mau jadi orang yang berhasil, maka jangan ada kata putus asa. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi sumber inspirasi.
sumber inspirasi. Ya. Mengajak orang berpikir yang lebih, kemudian menginspirasi orang, memberikan masukan-masukan kepada orang lain, atau berpikir sama-sama untuk bagaimana meningkatkan potensi yang kita miliki, seperti itu. Kemudian tidak suka menunggu keajaiban, ya, tidak suka menunggu keajaiban. Aduh, saya memang sudah ininya seperti ini, sudah takdirnya begini. Kok lebih tahu? Kok sudah tahu takdirnya seperti itu? Emang dulu waktu lahir sudah dikasih tahu bahwa takdirmu begini? Kan begitu ya? Jangan berpikir bahwa, oh saya sudah begini, Mi, saya tinggal tunggu keajaiban. Atau saya sudah begini, Mi, saya punya, takdir saya seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan itu. Ya. Yang ada adalah berusaha, dan berusaha. Berbuat, dan berbuat. Jangan mengharap keajaiban. Jangan nanti suatu saat akan datang sendiri kok. Tidak akan begitu. Tapi butuh waktu dan butuh proses. Ya, butuh jatuh, dan kemudian kita harus bangkit terus. Jangan pernah putus asa. Dan jangan menunggu keajaiban. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian saya lanjut lagi. Ini jam 3 ya, 1 jam. Oke. 10 kunci yang saya perlu sampaikan, 10 kunci menjadi seorang halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Ya, masih kedengaran ya? Baik. 10 kunci menjadi pengusaha sukses dari nol. Nah, yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Ya, kita harus tahu diri kita itu seperti apa, passionnya apa, maunya kita apa. Jangan sampai kita usaha yang berbeda dengan passion kita. Kita tidak biasa misalnya jualan minyak misalnya. Kita adalah orang programmer. Tapi tiba-tiba kita berusaha minyak. Sudah pasti kita tidak akan menyatu dengan minyak tadi. Karena kita kebiasaannya adalah program. Kita menyatunya dengan komputer. Ya, jadi kita harus kenali diri sendiri sebelum kita berusaha. Makanya kalau kita sudah kenal diri sendiri, sudah tahu, oh saya usahanya kayaknya programmer saja deh, atau saya jual komputer saja, buat jual program misalnya, atau jual apa, ya, yang lebih mengarah kepada passion kita. Kemudian yang kedua adalah belajar, belajar seperti yang sampaikan tadi, ya, kuncinya itu belajar. Kemudian keempat, tetapkan tujuan. Nah, tujuannya itu harus jelas. Tujuannya mau apa, mau kemana ini? Jadi setelah tadi kenal diri sendiri, kemudian sering kita pelajari apa yang menjadi passion kita, pelajari dari orang-orang sukses lainnya. Setelah kita pelajari, kemudian saya akan tetapkan tujuan saya nanti akan bikin usaha seperti ini. Ya. Kemudian kedua adalah ketika kita berusaha, harus berani mengambil risiko. Itu seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada yang langsung sukses, tapi butuh dulu modal capek, modal ditolak, modal mungkin rugi, ya modal rugi awal itu kan biasa. Rugi itu sudah hal biasa, karena itu adalah risiko dalam berusaha. Tapi kita tidak bisa larut dengan itu, harus bangkit dan bangkit terus. Kemudian kelima adalah kita harus lakukan uji pasar. Ya. Uji pasar seperti apa? Sebelum kita menjual, kita lihat dulu sekeliling kita itu apa. Siapa ini orang-orang di sekeliling kita? Ini biasanya mereka belanja apa saja. Jadi kalau misalnya biasa mereka nonton drakor, berarti bagaimana sih misalnya siapkan film-film drakor misalnya, atau yang CD-CD kalau dulu ya, jual CD drakor misalnya, atau misalnya saat ini WiFi di Sulbar sudah banyak belum ya? Yang jual WiFi maksud saya, katakan misalnya IndiHome. IndiHome sudah ada di Sulbar ya? Rata-rata, Pak, banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Sekarang misalnya yang beda dengan IndiHome kan itu agak sedikit lambat biasanya. Kalau misalnya sekarang ada namanya IP1, IP1 itu sama dengan IndiHome juga. Maksud saya IndiHome tapi dia swasta. Biasanya kalau pengelolaannya dikelola oleh swasta itu biasanya lebih bagus. Bisa cari caranya, cari mitra untuk komunikasi dengan IP1 untuk masukkan di Sulbar. Kemudian kita jual ke orang-orang di Sulbar yang mengeluh dengan
yang mengeluh dengan IndiHome misalnya, atau ini contoh usaha ini. Yang biasa mengeluh dengan IndiHome kita datangi, Pak mau tidak dengan ini? Kan biasa pejabat itu butuhnya mereka mau cepat, atau misalnya di rumah-rumah yang saat ini lagi butuh jaringan yang bagus, juallah dengan harga yang bagus, tapi kualitasnya lebih bagus. Contohnya tadi misalnya IP1 kita gandeng, atau misalnya provider lain misalnya yang lebih bagus yang dikelola swasta, kita jual ke masyarakat, ke apa namanya, kita beli modal mungkin 100.000 atau 200.000 satu bulan, kemudian kita distribusi pakai mikrotik misalnya, ini contoh ini ya, contoh. Oke, lanjut. Kemudian apalagi nih, merekrut SDM yang kompeten. Kalau misalnya sudah besar usahanya, rekrutlah orang-orang yang siap pakai, yang kompeten, yang sesuai dengan bidangnya. Jangan sampai rekrut orang sarjana teknik, tapi yang dijual misalnya bahan bangunan cocok ya. Atau misalnya IT kita rekrut tamatan SMA boleh tapi harus dididik. Tapi kalau misalnya kita mau yang sudah siap pakai, ya kita harus sesuaikan dengan komposisinya. Kecuali kalau kita lakukan pelatihan. Di sisi lain, sebelum kita rekrut sudah pasti juga kita akan uji kompetensinya seseorang. Ya mungkin dia ahlinya adalah komputer, atau misalnya keahliannya adalah ekonomi, mungkin dia akan ditempatkan di bagian ekonomi. Nah, kita lanjut. Kemudian itu butuh investasi. Ya, pengusaha sukses itu dari nol adalah salah satunya investasi. Kok dari nol harus investasi? Investasi kan tidak harus dengan uang, ya. Investasi itu tidak harus dengan uang. Investasi itu bisa dengan kepercayaan. Pak, boleh enggak saya pinjam dulu komputernya, atau misalnya saya bikinkan dulu program, Bapak nanti modali dulu sendiri ya, bisa bantu Bapak modali, kemudian nanti kita jual ya, kalau laku nanti kita bisa sama-sama dapatkan untungnya. Ya, investasinya tidak perlu dengan modal, tapi butuh kepercayaan. Modal kepercayaan sudah cukup. Atau apalagi kalau sudah punya modal kepercayaan, kemudian punya modal uang, itu jauh lebih bagus lagi. Kemudian fokus pada satu bisnis dulu. Ya, kadang orang kan itu pada saat bikin usaha belum bagus usahanya satu, kembangkan, cari lagi usaha yang lain. Langsung merambat lagi yang berbeda. Mau coba usaha lagi yang lain. Padahal belum bagus fondasi bisnis yang pertama. Yang dibutuhkan di sini adalah fokus dulu satu bisnis. Fokus, kemudian bisa kembangkan setelah bagus, setelah maju. Kemudian rajin membuat catatan. Ya, membuat catatan di sini bisa diartikan mengarah kepada catatan laporan keuangan atau catatan kesalahan dan kelemahan, atau catatan masukan dari orang, atau catatan yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, atau misalnya catatan yang berhubungan dengan inovasi apa lagi yang saya harus lakukan. Ya, catatlah itu supaya kita bisa review. Kemudian terakhir adalah rajin evaluasi diri. Nah, ini yang tadi kita review. Reviewnya adalah evaluasi diri. Evaluasi diri di sini bukan hanya bicara diri sendiri. Termasuk yang kita catat tadi adalah kita review. Apa yang saya harus perbaiki, biaya mana yang perlu dikurangi, yang mana yang perlu saya tingkatkan untuk investasi lagi yang lain, yang mana lagi misalnya untuk bisa mendapatkan yang lebih laku itu yang mana. Kita bisa lihat dari catatan yang kita lakukan. Oke. Kemudian ini saya sampaikan 8 peluang bisnis produk dan bidang IT. Ini teman-teman ini yang fokusnya ke IT. Saya coba berikan gambaran tentang peluang bisnisnya saat ini. Ya, yang pertama adalah teknologi web development. Ya, karena saat ini eranya informasi, keterbukaan dan kemudahan dalam komunikasi, maka web development itu sangat dibutuhkan orang sebenarnya. Atau hanya dibutuhkan apa itu? Kalau kita bikin bangun development itu yang dibutuhkan apa kira-kira? Yang dibutuhkan apa kalau kita kalau kita bikin bangun web? Teman-teman. Data, Pak. Butuh data. Iya. Kemudian butuh apa lagi kalau sudah jadi datanya semua, sudah hampir jadi, sudah bagus?
Apalagi yang lain? Selain data apalagi? Ini tidak Pengguna, tahu Pak. ya, Pengguna. pengguna. Ya, kedua pengguna. Soalnya yang kita butuhkan itu adalah hosting, salah satunya ya dibutuhkan ya. Iya, Pak. Itu salah satunya dibutuhkan, hosting. Tapi ini adalah salah satu peluang bisnis buat rekan-rekan ini. Penting, cocok sekali dengan hal-hal seperti ini. Dan peluangnya sangat sangat terbuka. Karena banyak saat ini yang butuhkan website. Perusahaan-perusahaan itu butuh website. Perusahaan kecil maupun perusahaan besar saat ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi startup. Ya, teknologi startup. Contoh misalnya ya Facebook, Google, Gojek, Grab, Uber, Alibaba. Kalau misalnya untuk teman-teman, ya teman-teman yang berhubungan dengan startup itu bisa nanti fokuskan satu produk misalnya. Kalau seperti Alibaba ini, Alibaba kan semua produk ada di dalam perusahaannya Alibaba. Orang cari produk itu di Alibaba, hampir sama dengan Tokopedia ya. Tokopedia semua jenis barang ada di Tokopedia. Tapi kalau kita skala satu produk misalnya, khusus bicara tentang IT ada dalam startup saya. Jadi kita branding, startup saya adalah bicara tentang IT, komputer, laptop, CD dan seterusnya. Jualannya di situ semua, harganya murah meriah. Atau kalau perlu kita tidak perlu ambil dulu komisi, tapi menyatukan dulu, mempertemukan antara penjual semua barang IT dengan pembeli IT, semuanya login ke kita. Bagaimana caranya itu? Coba itu dipikirkan, itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah jasa desain grafis. Saya kira ini teman-teman sudah tahu lah ya. Yang butuh desain kan saat ini banyak juga yang dengan teknologi lebih bagus saat ini. Kalau dulu pakai program apa namanya? Aduh, saya lupa untuk garis-garis itu, saya lupa. Intinya saat ini pasti jauh lebih bagus desainnya rekan-rekan dibanding yang dulu-dulu. Ya. Jadi itu yang dibutuhkan oleh kontraktor, dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, atau dibutuhkan perusahaan swasta maupun BUMN ya. Mendesain web juga sama, mendesain iklan misalnya, atau mendesain yang berhubungan dengan rumah atau kontraktor, atau mendesain apa saja, semuanya bisa kita lakukan. Kemudian keempat, blogger. Ya, jadi blogger itu juga bagus. Kita dapatkan PPC AdSense. Jadi semakin banyak yang lihat, semakin kita bisa dapatkan uang banyak. Kemudian program afiliasi juga kita bisa lakukan dengan orang lain. Kemudian ada slot iklan di dalamnya, kita mendapatkan uang juga. Ya. Hosting yang dibutuhkan itu domain, hosting dengan SEO. SEO itu apa itu SEO? Ada yang tahu SEO? Ada yang tahu SEO? Orang programmer ini harus tahu SEO ini. Nah, kalau belum ada yang tahu, SEO itu adalah Search Engine Optimization. Jadi bagaimana memposisikan blog kita di posisi halaman pertama. Nah, itu bisa dilakukan dengan bisa kita lakukan sebagai programmer dengan memaksimalkan SEO, ya, SEO seperti itu. Kemudian yang lain adalah ini SEO konsultan, Search Engine Optimization, memposisikan web kita pada halaman pertama. Ini juga ada salah satu bisnis, itu bisa kita bangun bisnis di sana. Komunikasi dengan perusahaan, Pak, mau tidak tempatkan iklan Bapak di halaman pertama? Mari saya akan kerjakan. Nah, itu teman-teman bisa pikirkan caranya seperti apa untuk bisa seperti itu. Orang programmer itu harus tahu yang ini. Kemudian teknologi produk IT, aplikasi mobile. Nah, game sekarang ada 21% yang cari. Kemudian bicara tentang education dan reference, itu ada 14%. Business and productivity, ada 13% orang yang search tentang itu. Ya, yang search tentang itu. Bayangkan 21% dari total rakyat Indonesia
bicara tentang game, kan berarti kita bisa bikin peluang, bikin game sendiri, kemudian kita bisa jual ke pasar, kita munculkan di iklan, kita munculkan di apa namanya, di internet, kemudian setiap yang search kita dapat uang, uangnya kan luar biasa. Ini salah satu peluang bisnis yang teman-teman bisa pikirkan. Kemudian yang ketujuh adalah teknologi produk IT solution, mulai dengan hal yang kecil sebagai portofolio awal. Ya, produk IT solution. Produk IT solution itu apa namanya, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahannya orang, permasalahan-permasalahannya perusahaan. Kalau kita berikan solusi yang baik, ketika kita memberikan solusi, ambil foto, kemudian keep ini, simpan baik-baik, kemudian publikasi promo sebagai bagian dari portofolio kita. Jadi orang itu akan melihat, oh ternyata dia sudah pernah lakukan ini, lakukan itu. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah software house developer. Ya, bahasa pemrograman. Ini teman-teman bisa bikin software developer, membangun software, ya, membangun software sendiri untuk bisa membantu orang-orang, termasuk perusahaan itu butuh bahasa-bahasa itu. Contoh kecil misalnya bikin laporan keuangan. Bikin laporan keuangan, hampir semua perusahaan butuh informasinya. Perusahaan kecil maupun besar itu mereka butuh laporan keuangan. Kampus-kampus juga butuh laporan keuangan. Atau misalnya seperti ini, sekarang ada program KDRK. KDRK bisa ada nanti komunikasi dengan dosennya. Bagaimana misalnya bikinkan laporan keuangan terhadap proposal KDRK yang ada. Itu yang dibutuhkan hanya bagaimana cara kita membaca coding atau membuat coding, ya. Seperti itu. Oke. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang jam 3:20. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Pak Rashid sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Ali, pemaparan yang luar biasa, ya, adik-adik sekalian. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ali itu ada 5 komponen yang sudah beliau sampaikan. Satu yang terkait tentang pengertian entrepreneur itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana beberapa contoh pengusaha sukses dunia. Ya, ada 5 pengusaha dunia tadi yang disampaikan oleh beliau. Termasuk juga ada contoh 5 pengusaha nasional, ya, top 5 yang telah sukses di Indonesia. Kemudian poin ketiga terkait dengan karakter entrepreneur. Jadi ada 5 item yang cukup signifikan untuk menjadi seorang entrepreneur yang mempunyai karakter. Yang kemudian yang keempat adalah mengenai 10 kunci menjadi pengusaha sukses, ya. Dan yang terakhir tadi adalah terkait 8 peluang usaha produk dan bidang IT yang sekarang lagi tren. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama saya berikan kepada 3 mahasiswa yang ingin bertanya terkait bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Silakan adik-adik rekan mahasiswa yang ada ingin menanyakan tentang materi tadi. Ada yang ingin ya, silakan perkenalkan nama dulu dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, nama saya Haslan, salah satu peserta dari KDRK. Nah, seumpama saya ada di sebuah kondisi, jika saya mempunyai sebuah ide usaha, seperti umpama menjual sarung sutra mandar, dan ingin saya buatkan sebuah situs atau aplikasi semacam e-commerce, dan yang menjadi kendala
di dalam sebuah pengembangan e-commerce, yaitu mencari pelanggan dan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, adakah langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari seorang pelanggan? Mungkin itu saya, Pak. Baik, terima kasih Haslan. Penanya kedua, silakan. Saya, Pak. Ya, Heri silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali materi yang kita pelajari hari ini, yang dimana membahas tentang itu entrepreneur, yang secara tidak langsung telah memberikan kami sebuah motivasi dan juga membuka pemikiran kami tentang pentingnya kita sejak dini untuk berentrepreneur. Nah, di sini saya ingin berdiskusi kepada pematerinya tadi tentang sebuah bisnis layanan lah, karena itu juga berkaitan dengan background kami, yang dimana kami adalah mahasiswa dari jurusan teknik atau teknologi. Yang dimana pertanyaan saya yaitu bagaimana cara membuat sebuah bisnis layanan yang bisa bersaing dengan bisnis layanan yang sudah ada sekarang ini. Contohnya itu, Pak, misalnya kami di program KDRK ini, kami kan membuat sebuah aplikasi, yang aplikasinya itu kami beri nama dengan Smart Tourism. Nah, aplikasi ini itu hampir mirip dengan bisnis layanan yang sudah ada saat ini, yaitu Traveloka. Nah, di sini saya ingin meminta semacam masukan dari pemateri mengenai ide-ide atau inovasi-inovasi apa saja yang harus kami masukkan ke dalam aplikasi Smart Tourism ini, sehingga aplikasi ini nantinya itu bisa bersaing dengan bisnis layanan yang sudah ada. Contohnya itu Traveloka yang ada saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam dari Heri. Ada lagi penanya yang ketiga? Mungkin dari saya, Pak. Silakan, Anto ya. Ya, perkenalkan, nama saya Wiranto. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, mungkin saya mau minta saran dari materi, bagaimana cara mempertahankan produk yang telah kami buat. Dalam artian ini, keberlangsungan kami sebagai seorang entrepreneur. Mungkin sekian, Pak. Baik, terima kasih. Baik, sesi pertama kita akan coba tanyakan kepada Pak Ali. Pertanyaan pertama dari Haslan terkait dengan ide usaha. Jadi Haslan ini sekarang mulai merintis usaha bidang sutra mandar ya. Jadi beliau juga mencoba berjualan di marketplace e-commerce ya. Dan kemudian pertanyaannya adalah langkah-langkah untuk mencari pelanggan ya. Baik, silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Rashid atas waktunya. Mahasiswa sekalian, terima kasih atas beberapa sharingnya ya, pertanyaannya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Yang pertama yang disampaikan oleh Adik Haslam, ya, langkah menawarkan barang sutra mandar, ya. Memang menawarkan barang itu tidak mudah ya, tidak mudah. Itu yang saya katakan tadi, butuh proses dan kadang sering ditolak, kan gitu, sering ditolak dan butuh proses yang panjang, ya. Untuk meyakinkan pelanggan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini bicara marketingnya ya, bicara dari sisi marketingnya. Sebelum kita ketemu salah satu pelanggan, ya salah satu rencana yang pelanggan yang kita akan datangi, yang pertama yang kita lakukan adalah searching dulu siapa itu pelanggan yang akan kita datangi. Kebiasaannya dia apa? Dia sukanya apa? Dia suka nonton apa? Hobinya itu apa beliau?
sebelum kita menjual ini, kita searching dulu, cari tahu dulu bapaknya ini hobinya apa. Apa hubungannya dengan itu? Hubungannya adalah supaya nyambung komunikasi antara dia dengan kita. Ya, supaya nyambung komunikasi antara dia dengan kita. Ketika kita ngobrol, kita cerita, dia ngomong tentang hobinya, kita sudah tahu jawabannya harus bicara tentang A, B, C, dan seterusnya. Jadi istilahnya menyamakan frekuensi. Ya. Bagaimana kita menyamakan frekuensi dulu antara calon customer dengan kita. Jangan sampai yang dibahas dia adalah A, yang kita ketahui adalah Z. Atau yang kita tahu adalah hanya C. Jadi tidak nyambung komunikasi. Setiap dia ngomong A, kita sambungkan dengan bahasa yang berbeda. Atau kita diam saja. Hanya vakum di situ. Datang langsung tawarkan, sudah pasti mereka tidak langsung terima. Kan gitu. Jadi trik yang pertama adalah kita harus searching dulu tentang kebiasaannya dia apa. Kalau kita tahu, kita harus tahu dulu hobinya dia apa. Kemudian setelah itu akan nyambung dengan sendirinya. Justru nanti endingnya adalah dia akan tanya, Adek, apa yang saya bisa bantu? Kan begitu. Bukan kita lagi yang menawarkan, tapi dia yang bertanya. Apa yang saya bisa bantu, Dek? Ketika bahasa itu sudah keluar, maka itu adalah sudah tanda-tanda 99% dia akan ambil produk kita. Ya. Beliau akan ambil produk kita. Maka yang saya bisa katakan bahwa menyambungkan frekuensi adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang marketing misalnya. Marketing untuk bisa memasarkan produk yang kita miliki. Salah satunya seperti itu. Yang kedua, produk kita itu berkualitas, layak kita jual. Ya, layak dijual. Jangan sampai tidak cocok dengan pasarnya dia atau tidak cocok dengan yang dikehendaki oleh si pelanggan tadi. Ya, layak dijual di tempat dia. Kemudian yang ketiga adalah jadi yang pertama adalah menyamakan frekuensi, kemudian yang kedua produknya itu layak atau cocok dengan yang diinginkan oleh si calon pelanggan. Yang ketiga adalah produk yang kita miliki ini kita kuasai. Ya, pada saat kita bahas tentang produk yang kita miliki, A sampai Z kita harus ketahui. Tanya A, tahu. B, tahu. C, tahu. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak mampu untuk menjelaskan ke customer, sudah pasti itu akan susah untuk diterima oleh calon pelanggan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dipertanyakan oleh Saudara Heri. Cara membuat bisnis layanan smart tourism ya, yang kira-kira bisa lebih dari Traveloka. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang saya sampaikan tadi, jangan dulu berpikir kita akan bersaing dengan Traveloka. Ya, kita harus mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, karena untuk meyakinkan diri kita, menyamakan diri kita dengan Traveloka memang butuh waktu. Tidak bisa langsung seperti itu. Karena untuk memperkenalkan produk kita bukan waktu yang singkat. Tugas kita adalah bikin dulu. Ya, bikin dulu, nanti setelah itu kita kuasai produknya, kuasai dan teknologinya sudah bagus, bisa minimal mendekati modelnya Traveloka atau melebihi Traveloka sekaligus, karena ini produk kita sebenarnya ada dua. Yang kayak model Traveloka dengan model VHP. Jadi nilai tambahnya itu sebenarnya lebih punya kita. Tapi yang walaupun lebih punya kita, tapi di sisi yang lain Traveloka sudah punya nama. VHP sudah punya nama sendiri. Kita adalah mulai dari bawah untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa produk kita ini jauh lebih bagus dengan Traveloka dan VHP. Karena saya punya produk, ada dua digabungkan jadi satu. Kemudian yang ketiga, ya, mempertahankan produk yang sudah dibuat. Ya, bagaimana kita bisa mempertahankan produk yang sudah dibuat?
sebenarnya untuk mempertahankan produk itu adalah inovasi. Supaya bisa bertahan di masyarakat, kita harus selalu inovasi dengan fitur yang baru, dengan kemampuan yang baru, dengan keunggulan bersaing yang baru. Tidak boleh monoton. Tidak boleh monoton hasil produk yang kita miliki. Ya, kita tidak bisa monoton dengan itu. Harus ada inovasi. Ya, untuk bisa mempertahankan produk yang kita miliki. Ya, jadi katakan misalnya tadi kita buat seperti Traveloka, tapi melebihi dari Traveloka. Kemudian fiturnya lebih bagus dari Traveloka. Ada yang saya sampaikan tadi, kita ATM toh, ATM. Lihat Traveloka punya, amati, teliti, dan modifikasi supaya bisa menghasilkan keunggulan yang berbeda. Dari sisi penawarannya, pemasarannya, yakin dan percaya memang tidak bisa kita langsung seperti Traveloka, butuh waktu, ya, butuh waktu dan butuh butuh kecerdasan dari kita untuk bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki tentunya. Ya, saya kira begitu dari 3 pertanyaan. Baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Sesi terakhir 3 penanya dari mahasiswa, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, dari rekan-rekan adik mahasiswa, ada yang lagi ditanyakan sesi terakhir untuk 3 penanya ya, silakan. Baik, terakhir, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait dengan menjadi seorang entrepreneur? Silakan adik-adik. Saya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Salma. Jadi begini, Pak, pertanyaan saya. Menurut Bapak, faktor luar apa saja yang bisa menjadi kendala bagi saya jika saat ini saya ingin menjadi seorang entrepreneur dalam bidang perusahaan jasa? Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya faktor luar ya yang menjadi kendala bagaimana menjadi seorang entrepreneur di bidang jasa. Baik, penanya kedua silakan. Pak Supriyadi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Supriyadi silakan. Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih atas kesimpulannya. How to become the entrepreneur. Jadi di sini topik pembahasannya itu bagaimana menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Nah, sebelum menjadi pengusaha tersebut, tentunya kita harus memiliki minat, bakat, atau skill untuk bisa menjadi pengusaha tersebut. Jadi saya lihat di sini sudah banyak orang yang mungkin memiliki skill dan minat dalam mengembangkan usahanya, tetapi di tengah jalan bisnisnya ini stagnan karena mungkin ada faktor yang terjadi, Pak. Jadi solusi seperti itu sepertinya bagaimana, Pak? Baik. Dan juga sebenarnya apa sih perbedaannya entrepreneur, pengusaha, wirausaha, pembisnis? Itu, Pak. Baik, terima kasih Supriyadi. Ya, jadi kalau bisnis stagnan, apa solusinya, kemudian apa perbedaan terkait tentang entrepreneurship, pengusaha, atau pebisnis. Baik, penanya ketiga silakan. Saya, Pak. Silakan, Sulfiana ya. Oh, iya, Pak. Jadi biasanya saya sering mendengar bahwa saya pernah dengar istilah bahwa begini, orang-orang yang mempunyai privilege itu misalnya dia berasal dari keluarga yang punya orang kaya itu berpeluang lebih besar menciptakan bisnis yang sukses. Tapi bukan bermaksud bahwa orang kalangan bawah itu tidak bisa. Cuman kan bisa kita lihat sendiri bahwa
beberapa pengusaha sukses itu ya rata-rata memang mereka berasal dari keluarga yang memang sukses dari awalnya. Misalnya mereka itu lebih mudah untuk menggapai sesuatu. Baik itu misalnya mereka bisa mau kuliah dimanapun tanpa mikirin biaya, ataupun misalnya mereka mau buat usaha itu ya lebih lancar, modalnya udah ada, kemudian didukung dari networking orang tuanya. Berbeda misalnya dari kita sebagai kalangan kaum menengah ke bawah, kayak bisa diistilahkan itu kita harus ambil langkah 5 kali lebih banyak, kita harus bekerja lebih keras dibanding orang-orang yang sudah mempunyai privilege kayak orang kaya begitu, Pak. Jadi menurut Bapak tanggapannya seperti apa ya kalau misalnya dengar istilah kayak seperti itu, Pak? Baik. Terima kasih Sulfiana. Ini terkait tentang keluarga kaya atau punya kemampuan bisa lebih sukses dibandingkan keluarga yang pas-pasan. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Rashid. Luar biasa pertanyaannya dari mahasiswa ini. Mantap-mantap semua pertanyaannya. Baik, yang pertama dari Siti Zahra. Faktor luar kendala perusahaan jasa. Ya, faktor luarnya itu apa yang membuat sampai tidak berhasil. Kalau faktor luar, ya, kalau faktor luar sendiri, pihak ketiga tentunya boleh jadi yang berkaitan dengan yang menolak tadi, ya menolak tadi. Tapi sebenarnya kan kita tidak perlu risaukan selama kita tetap sabar, tekun untuk bisa menghadapi mereka. Itu salah satu faktor luar yang membuat faktor luar itu terjadi karena dari faktor internal kita sesungguhnya. Karena kita tidak sabar, karena maunya instan, tidak mau jatuh, pas jatuh kemudian langsung gulung tikar dan tidak mau mencoba. Jadi faktor luar itu terjadi sesungguhnya dari faktor internal. Ya. Jadi untuk bisa kendala itu supaya tidak terjadi, ya perbaiki faktor internalnya dulu. Jangan a priori dulu dengan persoalan, dengan kendala eksternal, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jatuh bangun dan stagnan. Ya, perusahaan kadang mereka bangun saat ini, kemudian jatuh, bikin lagi, jatuh, bangun lagi. Itulah bagian dari proses. Pertanyaannya, apa yang membuat sampai seperti itu? Ya, boleh jadi yang pertama tidak sesuai dengan harapan pasar. Ya, tidak sesuai dengan harapan pasar di sekelilingnya. Dia bikin warung makan atau misalnya jualan mukena di tengah-tengah non-muslim. Kan tidak akan laku pastinya. Coba buat jual mukena di Toraja misalnya. Ya, jadi seperti itu intinya. Ketika kita membuat bisnis itu jatuh bangun, karena salah satunya adalah proses. Kemudian yang kedua, untuk bisa tidak menghindari jatuh bangunnya kita, posisikan usaha kita sesuai dengan yang diharapkan oleh calon pelanggan kita tentunya. Kalau kita jualan di perumahan, apa yang disukai oleh masyarakat di perumahan itu, carilah itu. Kemudian juallah itu, yakin dan percaya pasti akan sukses. Ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, rata-rata yang sukses itu adalah orang-orang yang kaya. Karena mereka mulainya adalah tidak perlu dengan modal yang besar lagi, atau misalnya tidak susah payah lagi mencari modal yang besar, karena sudah disupport oleh orang tuanya. Ya. Itu adalah salah satu faktor. Tapi pada dasar kita juga bisa lihat berapa banyak anak-anak pengusaha besar justru mereka larut di tempat-tempat yang tidak kita harapkan, yang mereka juga mungkin tidak diharapkan oleh orang tuanya. Karena kenapa? Berarti ternyata ada muncul harus dari dalam dirinya. Tidak bisa hanya karena
orang tuanya sukses, kemudian anaknya jadi sukses. Ya, hanya karena orang tuanya sukses, jadi anaknya sukses. Sebentar. Ya, jadi intinya adalah itu tidak harus orang kaya yang berusaha. Kita bisa lihat Mark Zuckerberg itu mulai dari nol juga, sama dengan yang Jeff Bezos tadi. Dia mulai dari karyawan juga. Dia kumpulkan dananya, kumpulkan uangnya untuk kemudian bikin bisnis sendiri. Ya, bikin bisnis sendiri. Jadi tidak harus orang kaya yang bisa maju. Ya, sama dengan tadi yang Bukalapak. Jadi kamu mulai dari nol juga seperti itu. Ya. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah komitmen, konsistensi, kemudian kemauan, kesabaran, keuletan itu harus ada pada diri seseorang pengusaha. Entahkah dia orang kaya atau dia orang biasa menengah ke bawah atau misalnya orang miskin sekalipun, itu bisa dilakukan hal yang sama. Ada pengusaha yang hanya modalnya 2,4, 2.400.000 saya baca tadi. Tapi dengan modal 2.400.000 itu dia bisa menghasilkan lebih. Jadi kesimpulannya adalah bukan karena kayanya, tapi kemauannya, itikadnya, tekadnya, kesabarannya, keuletannya, semuanya ada di sama dia. Kira-kira seperti itu. Termasuk dia mampu untuk membaca pasar. Ya, saya kira begitu Pak Rasid, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ali atas penjelasannya dari session pertama dan sesi kedua. Ya. Terima kasih juga para penanya tadi, adik-adik rekan sivitas dari Universitas Sulawesi Barat. Rencana kita akan berakhir. Sebelum kita menutup, ada beberapa kesimpulan yang saya ingin sampaikan terkait dengan pemaparan dari Pak Ali. Yang pertama adalah entrepreneurship itu adalah seseorang yang bisa membawa perubahan baru, ya. Kemudian dan juga ide-ide baru. Tetapi untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu kita harus memiliki 10 sifat, yaitu mempunyai kedisiplinan yang tinggi, selalu kreatif dan inovatif. Kemudian mampu memotivasi diri sendiri, ya, mempunyai jiwa kepemimpinan. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita berani mengambil risiko. Ya. Kemudian berkarakter mandiri. Kemudian kita tidak berhenti belajar untuk mengambil wawasan yang luas. Entrepreneur yang sukses itu pantang menyerah, ya adik-adik. Dan yang terakhir adalah termotivasi untuk mendapatkan prestasi. Jadi untuk memulai usaha, usia tidak menentukan. Anda bisa menjadi seorang entrepreneur, melainkan memulai usaha sejak dini dan merupakan hal yang menarik untuk dilaksanakan. Baik, sekali lagi terima kasih adik-adik dan para pemateri, Pak Ali. Sebelum kita tutup, kita akan coba closing speak dari perwakilan Unsulbar, Ibu Dian Megasari. Silakan Ibu Dian. Baik, apakah Ibu Dian masih standby? Silahkan Ibu Dian untuk closing speak dari perwakilan Universitas Sulawesi Barat. Ya, mungkin Bu Diannya lagi ada aktivitas Bapak. Baik. Ya. Baik, kalau begitu silahkan Pak Ali untuk disampaikan closing speak untuk materi hari ini. Pak Ali, silakan. Baik, terima kasih Pak Rasid. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Ya, menjadi pengusaha itu bukan hal yang susah. Tergantung dari kita ada keinginan atau tidak ada keinginan. Mau atau tidak mau. Bukan persoalan kaya dengan tidak kaya, bukan karena banyak modal dengan tidak banyak modal, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan, keuletan, dan keinginan untuk sukses, untuk bisa mendapatkan yang lebih tentunya. Ya. Jadi wirausaha itu kuncinya adalah inovasi. Ya, inovasi jangan pernah berhenti berinovasi,
dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Kreativitas, inovasi sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi pengusaha yang handal, yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya, yang dibutuhkan oleh para customer kita tentunya seperti itu. Maka siap-siaplah meraih atau mendapatkan keuntungan atas apa yang kita lakukan, ya, yang kita bangun dengan susah payah, dengan jerih payah yang sangat susah tadi, atau ya, dengan jatuh bangun. Saya kira itu saja dari saya, Pak Rashid. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimanfaatkan. Jika ada mohon maaf jika ada salah dan kekurangan, ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Pak Dr. Lahalisu SE MSI. Kami atas nama host mengucapkan terima kasih perwakilan daripada YOY Manajemen kepada Pak Ali, kepada Ibu Dian Megasari selaku perwakilan dari Universitas Sulawesi Barat dan adik-adik rekan Sivitas Akademika UN Sulawesi Barat. Semoga apa yang disampaikan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Semoga menjadi barokah dan amal jariah kita bersama. Kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian sepertinya sudah on ya. Oh iya, Bu Dian. Silakan Bu, kalau ada yang mau disampaikan Bu. Enggak ada Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Sampai jumpa lagi Bu Dian. Iya Pak. Bu, Di sesi keempat. Ya, izin saya live ya Bu ya. Oke, Ya, terima Pak, kasih. Izin live juga Bu. Terima kasih. Sama-sama.